البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai permasalahan al-jahiliyah, yaitu permasalahan orang-orang jahiliyah, ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Permasalahan yang ke-26, yaitu mengenai bahwasannya mereka, orang-orang jahiliyah, mengubah atau menyelewengkan dalil Alkitab setelah mereka mengetahuinya. Nah, termasuk bentuk amalan jahiliyah adalah apa? Mengubah atau menyelewengkan dalil yang bersumber dari Al-Quran setelah mereka mengetahuinya. Lituwafiqa ahwa'ahum, untuk atau agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi ambisi hawa nafsu mereka itu yang mereka kedepankan. Nah, kemudian dalil yang bersumber dari Alkitab, dari kitab suci atau dari barakallahu fikum kalamullahi jalla wa ala, atau dari Al-Quran, barakallahu fikum, diselewengkan, dipalingkan, tahrif, mengubah makna dari zahirnya, barakallahu fikum. Karena nanti tahrif, barakallahu fikum, itu tidak ada makna yang lain, barakallahu fikum, melainkan apa? Negatif kalau tahrif. Adapun ta'wil, sebagaimana sudah kita jelaskan, barakallahu fikum, pada pelajaran kita yang terdahulu, ta'wil itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Kalau ta'wil yang maknanya tahrif, yaitu mengubah makna atau memalingkan makna dari zahirnya tanpa adanya dalil, maka itu namanya tahrif, itu dilarang. Barakallahu fikum. Misalkan wa kalamullah Musa taklima, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, mereka ubah kalama di situ maknanya bukan berbicara, tapi barakallahu fikum jarraha, itu melukai dan semisalnya. Nah, yang seperti ini namanya tahrif, dilarang. Barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum sarful ma'na an dhahirihi bid-dalil, adapun memalingkan makna dari zahir lafadznya dengan dalil, barakallahu fikum, itu namanya tafsir. Nah, itulah yang maknanya positif. Oleh karena itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, barakallahu fikum, mufassirus sahabah radhiyallahu anhuma, apa yang Rasulullah sabdakan, barakallahu fikum, apa yang Rasulullah doakan, apa yang Rasulullah ucapkan untuk Abdullah bin Abbas ini? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam perkara agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil, yaitu maknanya ilmu tafsir. Barakallahu fikum. Ta'wil itu maknanya tafsir. Ya, sehingga ta'wil apabila maknanya tafsir, maka itu maknanya positif. Tapi kalau ta'wil yang makna tahrif, sarful makna an dhahirihi bila dalil, memalingkan makna dari zahirnya, zahir ayat, barakallahu fikum, tanpa dalil, maka itu ada tahrif yang itu dilarang. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat sini. Tahrifu adillatil kitab ba'da ma'rifatiha lituwafiqa ahwa'ahum. Memalingkan atau menyelewengkan dalil-dalil Al-Qur'an setelah mengetahuinya dalam rangka agar mencocoki atau untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu as-sadisatu wal 'ishrun, permasalahan yang ke-26. Tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Menyelewengkan atau mengubah makna Al-Qur'an setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi mereka mengetahui isi kandungan daripada kitabullah, kalamullah jalla wa ala, dan mereka paham, namun mereka mengubah, menyelewengkan makna tersebut dari zahirnya. Wal iyadu billah. Jadi hati-hati, barakallahu fikum. Ahlu tahrif, barakallahu fikum, mereka berupaya merusak barakallahu fikum kandungan isi Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Mereka ubah terkadang dengan diubah harokatnya, tahrif, harokat yang diubah, barakallahu fikum. Seharusnya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Barakallahu fikum, mereka ubah innama yakhshallahu
min ibadihil ulama. Jadi nanti artinya rusak nanti. Artinya apa? Hanya saja yang takut kepada para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti keliru. Berarti Allah Taala takut kepada para ulama. Tapi bagian yang tepat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ulama sebagai fa'il, pelaku, sebagai objeknya. Subjeknya mana subjeknya? Atau sebagai subjeknya? Objeknya mana objeknya? Objeknya adalah lafdzul jalalah Allah di situ. Paham ya? Maf'ul bihnya adalah muqaddam, dahulukan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja dari kalangan hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Jadi yang takut itu para ulama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah taala takut kepada para ulama. Perlu diperhatikan yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah wa hafizahullah, min sya'nil yahudi wan nasara, termasuk pekerjaan atau keadaan orang-orang Yahud dan orang Nasara, tahrifu kitabillahi, mengubah atau menyelewengkan kitab Allah Subhanahu wa taala, At-Taurah wal Injil, Taurat dan Injil. Nah, perbuatan seperti ini apabila dilakukan oleh orang-orang zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, berarti mereka telah menyerupai orang-orang Yahud dan Nasara. Mengubah makna Al-Qur'an, mengubah atau menyelewengkan makna Al-Qur'an dari zahirnya tanpa dalil. Nah, perhatikan sini. Tahrifu kitabillahi at-Taurati wal Injil fahum min ba'di ma aqaluhu ta'allamuhu wa fahimuhu. Nah, perhatikan ini. Termasuk perbuatan orang Yahud dan Nasara, kegiatan, perbuatan, keadaan mereka mengubah atau menyelewengkan makna Al-Qur'an atau makna kitabullah, yaitu Taurat dan Injil. Fahum min ba'di ma aqaluhu. Nah, padahal mereka setelah mereka memahaminya, ta'allamuhu, mereka mempelajarinya, wa fahimuhu, dan mereka memahaminya, harrafuhu bi ziyadatin aw nuqsanin. Mereka mengubah, menyelewengkan, barakallahu fikum, kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan tambahan atau pengurangan, ditambah-tambahin, dikurangin dan semisalnya. Aw tafsirin bi ghairil ma'na sahih, atau menafsirkan dengan makna yang tidak sahih, yaitu tahrif. Barakallahu fikum, karena tafsir pada asalnya, barakallahu fikum, itu bersumber dari apa? Barakallahu fikum, dari dalil. Barakallahu fikum ya wa na'am. Ditafsirkan, dijelaskan dengan makna yang tidak sahih, yang tidak benar. Min ajli an yuwafiqa ahwa'ahum, dalam rangka agar mencocoki hawa nafsu mereka. Jadi seperti ini jangan dicontoh, barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah, barakallahu fikum, harus lebih semangat dan teliti dalam masalah seperti ini, barakallahu fikum. Jangan sampai kita berdalilkan ketika menguatkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita tidak mau dikalahkan. Barakallahu fikum, padahal keliru, padahal di atas kebatilan. Kemudian kita ambil ayat-ayat Al-Qur'an, kita ubah maknanya untuk menguatkan, untuk mendukung hawa nafsu kita, maka itu jangan sampai terjadi, barakallahu fikum. Berbahaya. Itu termasuk sunnatul Yahud. Termasuk sunnatul Yahud, ajaran atau ritual yang dilakukan oleh orang Yahud wan Nasara. Naam. Perhatikan sini. Wa hadhihi musibatun, ini adalah sebuah musibah, la yazalul muslimuna, masih senantiasa terus-menerus orang-orang muslimin atau kaum muslimin yu'anuna minha, yang mereka dina barakallahu fikum diperingatkan untuk berhati-hati darinya. Wa awwalu ma kanat 'inda ahli kitab min ahli al-ahwa ar-raghabati wasyahawat. Dan yang pertama kali, barakallahu fikum, yang terjadi atau yang ada pada ahli kitab, Yahud dan Nasara, min ahli al-ahwa, dari kalangan pengekor hawa nafsu, war-raghabati wasyahawat, keinginan-keinginan jelek, wasyahawat, dan juga syahwat-syahwat. Idza lam yaqdiru ala takdzibin nassi wa juhudih, ketika mereka tidak mampu mendustakan atau membuat kedustaan terhadap nas atau dalil, atau tidak mampu mengingkarinya, satau alaihi bitahrif, mereka akhirnya apa? Membuat jembatan, atau mereka loncat, atau mereka membuat cara yang lain, yaitu dengan cara tahrif. Tahrif di sini adalah apa tadi? Sarful makna an dhahirihi bila dalil, memalingkan makna dari zahirnya tanpa dalil. Barakallahu fikum, bisa dengan tahrif yang macam-macam. Karena tahrif itu ada asalnya apa? Barakallahu fikum, memalingkan lafaz dari zahirnya dengan makna-makna yang tidak sesuai, barakallahu fikum. Seperti itu. Terkadang yang diubah harokatnya, terkadang yang diubah adalah lafaznya, terkadang dihapus dan misalnya, waliyadzubillah. Wa ta'wil wa tafsir bi ghairi makna, dan juga menakwil kemudian menafsirkan tanpa maknanya, yang sering dikenal dengan tahrif. Ada ta'wil yang maknanya tafsir, silakan, enggak masalah. Karena ta'wil itu maknanya terkadang sesuai dengan siyaknya. Terkadang tahrif makna ta'wil maknanya tahrif, yaitu madmum, tercela. Terkadang ta'wil maknanya tafsir, itu yang terpuji, tafsir dengan dalil, barakallahu fikum. Kemudian terkadang ta'wil maknanya apa? Hakikatus syai', sesuatu atau hakikat daripada sesuatu.
Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhil afah. Dan masih senantiasa kaum muslimin terus-menerus. Nah, barakallahu fikum, perhatian penuh dan berhati-hati. Nah, diperingatkan untuk berhati-hati min hadhil afah, dari penyakit ini. Nah, min ahlil ahwa, dari kalangan ahlul ahwa, wal firaqad dhalah, dan kelompok-kelompok sesat, wa ashabus syahwat, dan para pemilik syahwat. Para pengekor syahwat. Karena sudah kita jelaskan barakallahu fikum bahwasanya kita upayakan agar kita memiliki dua kunci, dua senjata yang kuat, yaitu al-ilmu was sabr. Al-ilmu itu senjata yang kuat untuk melawan syubhat. Kemudian as-sabr itu adalah senjata yang kuat untuk melawan syahwat. Barakallahu fikum. Naam. Idza qila lahum masalan, apabila dikatakan kepada mereka untuk sebagai contoh, ar-riba haram, riba itu adalah haram. Qalu al-muradu bir-riba kadza. Nah, mereka mengatakan yang diinginkan dengan riba itu seperti ini. Yufassiruna riba ala hasabi ahwahum. Mereka menafsirkan atau menjelaskan riba sesuai dengan hawa nafsu mereka. Riba itu halal, siapa yang menghalalkan riba? Riba itu adalah halal kata mereka. Nah, padahal apa? Allah Ta'ala berfirman, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Ta'ala menghapuskan barakah daripada praktek ribawiyah atau amal ribawiyah dan menumbuhkan pahala sedekah. Barakallahu fikum. Naam. Perhatikan di situ. Qalu, mereka mengatakan al-muradu bir-riba kadza, yufassiruna riba ala hasabi hawahum. Mereka menafsirkan, menjelaskan makna riba itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal an mawjudun lahum kutubun wa kitabatun wa fatawa tubihur riba. Sekarang mawjudun ada. Nah, di hadapan mereka ada milik mereka kitab-kitab dan tulisan-tulisan, artikel-artikel dan fatwa-fatwa yang membolehkan riba. Ini hati-hati barakallahu fikum. Apalagi sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah. Api fitnah berkobar di mana-mana, mulai dari bank yang dinamakan bank syariah atau bank yang ini dan itu, semuanya mereka mengatakan kami tidak membungangkan harta kalian, kami sekedar menyimpankan saja. Tapi dan semisalnya seperti itu. Alasan-alasan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Naam. Untuk saat ini barakallahu fikum, walaupun menamakan dengan bank syariah dan semisalnya, tanya kepada mereka baik-baik, tanya kepada mereka, benar enggak kalian itu berlandaskan syariat? Kalau seandainya kalian benar-benar berlandaskan syariat, kalau meminjamkan uang 5 juta, mengembalikannya juga 5 juta. Nah, barakallahu fikum, terlambat enggak terlambat, jangan dinaikkan. Nah, kalau kita menabung, menyimpan uang 5 juta, yang kembalikannya ya 5 juta. Nah, barakallahu fikum, menabung sampai 10 juta, ya 10 juta. Enggak perlu ditambahin, tidak perlu mengurangi. Kalau seandainya ada bank yang seperti itu, barakallahu fikum, insyaallah kita katakan bagus. Kalau seandainya ada seperti itu. Tapi praktek amalannya barakallahu fikum yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri barakallahu fikum, bagaimana penipuan, bagaimana barakallahu fikum mereka membodoh-bodohi kaum muslimin, membodoh-bodohi masyarakat dan juga rakyat. Bagaimana mereka meminjamkan uang 5 juta, mengembalikannya 6 juta. Mengembalikan barakallahu fikum lebih daripada 5 juta. Nah, ini praktek ribawiyah. Itu pun kalau seandainya sesuai dengan tempo atau waktu yang ditentukan. Kalau melebihi tempo yang ditentukan, misalkan pinjam uang 5 juta, mengembalikan nanti 6 juta pada waktu 1 tahun misalkan, setahun. Nah, setelah jatuh tempo waktu setahun itu kok belum lunas, malah dinaikkan menjadi 7 juta. Itu fenomena yang terjadi. Berarti apa? Bukan menolong, membantu, tapi mencekik. Wal'iyadu billah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, barakallahu fikum wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Dan jika barakallahu fikum ada orang yang kesulitan dalam mengembalikan hutang, maka berilah waktu sampai Allah Ta'ala mudahkan untuk membayarnya. Itu aslinya. Barakallahu fikum, itu aslinya seperti itu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Namun apabila kalian sedekahkan, enggak perlu bayar saja. Sudah aku ikhlaskan, aku sedekahkan. Itu yang terbaik untuk kalian. Nah, paling minim paling minim? Memberikan udzur. Mengulurkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala sampai memudahkan dia untuk bayar hutang, itu paling minim, bukan malah menambahkan. Tapi prakteknya sekarang bagaimana? Kalau terlambat membayar, terlambat melunasi pada tempo yang sudah tentukan, justru bertambah lagi. Tidak berkurang, tidak pula utuh seperti awalnya. Seperti itu barakallahu fikum. Hati praktek ribawiyah sekarang di mana-mana merajalela barakallahu fikum, mulai datang ke toko-toko, datang ke supermarket, datang ke barakallahu fikum, ke pasar-pasar meminjamkan uang katanya alasannya, tapi mereka ingin mencari bunga tadi di situ. Membungakan hartanya. Wal iyadu billah. Hati-hati. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah.
Wa idza qila, dan apabila dikatakan hadza harramahullah wa rasuluh, ini Allah Ta'ala telah mengharamkan dan juga Rasulnya. Nah, barakallahu fikum, dari Al-Qur'an sudah kita sebutkan tadi, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari As-Sunnah, la'anallahu akilar riba. Nah, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan harta riba. Nah, wa mukilah, dan juga orang yang memberi makan dari harta riba. Nah, yang makan dengan harta riba, nah kemudian yang memberikan barakallahu fikum, yang memberikan makan dengan harta riba, itu juga kena laknat. Yang makan juga kena, yang memberikan juga kena. Hati-hati, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang menyaksikan transaksi keduanya bagaimana? Juga kena. Nah, barakallahu fikum. Wasyahid bainahuma, dan yang menyaksikan antara dua transaksi tersebut. Barakallahu fikum. Hati-hati, hati-hati. Nah, kemudian qalu, mereka mengatakan laisa hadza huwa riba. Ini bukan riba alladzi haramahullahu wa rasuluh. Yang Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan itu bukan riba, kata mereka. Ar-riba alladzi haramahullahu wa rasuluhu huwa riba al-jahiliyah, katanya. Riba yang Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan adalah riba jahiliyah. Ini ucapan mereka. Ziyadatud dain, yaitu menambahkan apa? Hutang. Nah, dalam artian ziyadatud dain 'alal mu'sir faqat, yaitu yang menambahkan hutang kepada orang yang kesusahan dalam membayar. Misalkan dia dikasih hutang 10 juta, jatuh temponya setelah 2 tahun. Nah, 2 tahun ternyata enggak dibayar, kesusahan, belum bisa melunasi, ditambah menjadi 2 juta. Nah, itu menurut mereka itu riba seperti itu saja. Nah, wa amar ribal fadl falaysa muharraman. Adapun riba al-fadl itu bukan termasuk perkara yang haram, katanya. Au yaqulun, atau mereka mengatakan ar-riba al-muharram huwa ar-riba al-istihlaki. Nah, atau mereka mengatakan riba yang haram, yang diharamkan itu adalah riba yang al-istihlaki, yang bisa menghancurkan atau yang bisa membangkrutkan dan semisalnya. Amar riba istismari, adapun riba yang sifatnya istismari, uangnya bisa berkembang, tumbuh, berbuah, fahuwa mubah, maka ini diperbolehkan, katanya. Wa yaqulun ribal fadl lam yudkar tahrimuhu fil Qur'an. Riba fadl itu katanya tidak disebutkan dalam pengharamannya dalam Al-Qur'an. Tapi ingat, barakallahu fikum, apakah Ahlus Sunnah, sadaran kaum muslimin itu cuma Al-Qur'an saja? Jangan sampai kita menjadi orang-orang Qur'aniyun, yang mereka dijuluki dengan Qur'aniyun. Mereka pada asalnya adalah jamaah atau ingkari sunnah. Paham ya? Jamaah apa? Jamaah ingkar sunnah. Nah, mengingkari as-sunnah. Mereka yang penting ada Al-Qur'an, yang penting dalam Al-Qur'an saja. As-sunnah bagaimana? Tidak perlu, kita Al-Qur'an saja, kita Qur'aniyun. Kita ada majelis tafsir Al-Qur'an, MTA itu, yang dikenal dengan MTA. Hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Asuseno itu. Asuseno, Ahmad Suseno dan semisalnya. Hati-hati, barakallahu fikum. Karena terkadang mereka karena mengambil dohir Al-Qur'an, tidak mengambil as-sunnah, secara tidak langsung, akhirnya mereka mengharamkan apa? Menghalalkan apa? Anjing. Menghalalkan anjing, bayangkan. Naam, dijual tongseng anjing di mana-mana. Alasannya apa? Karena dalam Al-Qur'an enggak ada mengharamannya. Yang diharamkan cuma apa? Daging babi, darah, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, katanya. Jadi mereka tidak melihat dalil-dalil dari as-sunnah. Namun kalau kita telusuri, mereka itu bodoh ya. Kenapa bodoh, barakallahu fikum? Salatnya mereka, gerakan salat, gerakan puasa, ritual zakat, dari mana mereka ambil? Dari as-sunnah semuanya, enggak mungkin tidak. Gerakan salat itu ya diambil dari as-sunnah. Dalam Al-Qur'an enggak ada mulai dari takbir sampai salam. Ada rukuk, sujud itu ada dalam Al-Qur'an. Dicari sampai sekarang, mulai dari sekarang sampai nanti meninggal dunia enggak akan dapat. Kalau dalam Al-Qur'an ada gerakan salat. Nah, taunya dari mana? Dari as-sunnah. Mereka ngamalkan juga dari as-sunnah. Nah, ini menunjukkan tanakut. Bahwasanya ahlul batil, barakallahu fikum, mereka itu sering terjatuh dalam perkara tanakut, bertabrakan dengan dalil, atau barakallahu fikum, berseberangan dengan dalil atau bertentangan dengan dalil. Barakallahu fikum, hati-hati. Ini kata mereka yang diharamkan itu kan daging babi saja dan juga darah, kemudian juga bangkai. Innama harrama, apa itu ayatnya? Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kata mereka, hanya saja yang diharamkan. Barakallahu fikum, atas kalian adalah apa? Adalah bangkai dan darah. Kemudian juga apa? Daging babi. Dan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan mereka. Ini di sini enggak ada lafaz anjing. Berarti anjing itu halal, kata mereka. Waliyadzubillah, hati-hati. Mereka tidak mengambil as-sunnah, padahal dalam as-sunnah jelaskan, kullu dzinabin minas siba' fa huwa haram. Seluruh barakallahu hewan yang memiliki apa? Taring untuk mangsa dan semisalnya, maka hukumnya adalah haram. Barakallahu fikum, kucing termasuk, anjing juga termasuk. Barakallahu fikum, sehingga jangan sampai barakallahu fikum kita tertipu dengan barakallahu fikum majelis mereka.
Naam, karena mereka berdalilkan dengan dhahir ayat tadi. Artinya barakallahu fikum, dhahir ayat tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ayo na'am barakallahu fikum. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Naam. Barakallahu fikum ya wa. Jadi jangan sampai tertipu dengan apa? Dengan rayuan mereka. Kita memiliki majelis tafsir Al-Qur'an, tapi menafsirkannya dengan hawa nafsu. Menafsirkannya secara dhahir Al-Qur'an saja, tidak mengambil as-sunnah, sehingga banyak kekeliruan dan juga banyak ketergelinciran di situ. Barakallahu fikum wa la'iyatubillah. Dan kalau kita telusuri bagaimana para penafsir Al-Qur'an mereka sebagian mereka tidak berjenggot, karena mereka enggak mau mengambil dari as-sunnah. Yang mereka ambil adalah dhahir Al-Qur'an saja. Dalam Al-Qur'an enggak ada perintah untuk memelihara jenggot. Ya kan? Akhirnya mereka tidak berjenggot misalnya. Tidak memelihara jenggot. Barakallahu fikum, hati-hati. Banyak kekeliruan, banyak ketergelinciran. Sebabnya apa? Meninggalkan as-sunnah. Karena barakallahu fikum, maksiat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW apa? Bukan Al-Quran saja, tapi as-sunnah juga. Apa kata Rasulullah? Inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnatu nabihi SAW. Sesungguhnya aku, atau kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian dua perkara. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Yang manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, itu Al-Qur'an dan sunnahku. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua-duanya adalah kunci keberhasilan yang perlu kita pegang dan perlu kita jadikan sandaran. Barakallahu fikum dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dulu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah jalla wa ala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.